Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juhen, SPD, Guru Akidah di Madrasah Aliyah Al-Insyirah yang beralamatkan di Kampung Ciminyak, Desa Ciminyak, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Dan saya salah satu mahasiswa PPG Daljab tahun 2024-2025 batch 1. Mari kita simak video ini bersama-sama. Mudah-mudahan video pembelajaran saya ini menjadikan motivasi khusus buat saya pribadi, umumnya buat semua. Baik, kita langsung saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkannya. Siap. Sebelum belajar berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bapak langsung untuk cek kehadiran, Bapak tanya dulu semuanya, pada sehat? Alhamdulillah. Bagir Kamil, Akmaluddin, Badarudin, Elis. Baik, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam pembelajaran akidah akhlak dalam materi meneladani kisah sahabat Rasul, yaitu Abdurrahman bin Auf. Baik, supaya kita lebih ceria lagi, nyanyian yang kemarin itu yang seperti biasa, masih ingat kan? Nah, coba kita tes lagi. Kepala bebek. Biasanya kan kita kepala, pundak, lutut, kaki gitu kan. Ini diganti. So, lagi. Kepala buntut, jangjang, terbang tinggi sekali, melintas laut
gunung yang tinggi kembali. Nah, tadi nyanyian-nyanyian yang tadi sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan dalam pertemuan minggu kemarin, yaitu itu bukan hanya sekedar nyanyian saja, tapi ada makna tertentu. Jadi kita sebagai manusia, setinggi apapun pangkat kita, gitu kan? Jadi apapun kita, itu kita harus ingat akan kembali. Kullun nafsin dha'iqatul, artinya kita harus mengingat akan mati. Nah, oke. Di dalam meneladani sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf, nah, di sini kita akan sampaikan nih sifat Abdurrahman bin Auf. Di antaranya sifat-sifat Abdurrahman bin Auf ini yaitu seorang yang dermawan. Apa dermawan? Murah hati, sopan, apalagi? Tina sombong, apalagi? Suka menolong. Terus yang kedua yaitu pedagang yang sukses. Bagaimana untuk menjadi seorang pedagang yang sukses? Yaitu harus jujur dan tekun. Jujur ini adalah sifat siapa? Sifat yang dimiliki oleh Rasulullah dan dicerminkan oleh Abdurrahman bin Auf. Nanti akan menjadi suri toladan atau contoh buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sifat Abdurrahman yaitu setia kepada Nabi Muhammad, tidak pernah ingkar. Terus yang keempat, sabar dan tekun. Itu diantara sifat-sifat Abdurrahman bin Auf. Nah, ini biografi singkat Abdurrahman bin Auf, yaitu nama, ini secara singkatnya ya, nanti kita secara globalnya, ini secara itunya. Nah, biografi singkat Abdurrahman bin Auf, nama Abdurrahman bin Auf, lahir beliau di Mekah sekitar tahun 577 Masehi, atau ada sebagian ulama yang mengatakan 581 Masehi. Itu. Jadi beda-beda kaul. Kata kaul yang pertama 577 Masehi, yang satu kaul lagi mengatakan lahir Abdurrahman bin Auf itu 581 Masehi. Nah, Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad. Yang kita tahu kan berapa? Ada berapa sahabat Rasul? Ada di antaranya Abu Bakar yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, ini Abdurrahman bin Auf adalah salah satu daripada sahabat Rasul, dan Abdurrahman termasuk orang yang masuk Islam kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang kedua ini. Nah, selanjutnya
peran penting Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kita harus tahu siapa Abdurrahman bin Auf, gitu kan? Ada Abdurrahman di sini kan beda. Kalau di sini Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Nabi. Selain sahabat Nabi, pedagang dan dermawan. Selain pedagang, dia dermawan, suka berbagi, menolong kepada orang. Yang ketiga, peran pentingnya itu peran penting dalam pemerintahan Islam pada Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya, nih, ini perilaku yang dimiliki Abdurrahman bin Auf. Artinya, ini contoh perilaku Abdurrahman bin Auf supaya menjadi tadi contoh untuk kehidupan kita sehari. Apa contoh perilakunya? Membantu orang-orang yang membutuhkan. Kedua, memberikan untuk kepentingan. Nah, kita pun bisa menerapkan ini sebagai pelajar, memberikan sumbangan untuk kepentingan Islam. Berarti kita menyumbangkan diri kita, jiwa raga kita di dalam pendidikan. Itu sama. Yang ketiga, mengembangkan kewirausahaan dan kesuksesan. Kita kembangkan pembelajaran kita. Kita kembangkan pendidikan kita demi untuk kesuksesan dunia akhirat. Selanjutnya, meneladani sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf akan menjadi dermawan. Kelihatan nggak? Menjadi dermawan dan suka membantu orang. Nah, ketika kita nanti baca meneladani sahabat Rasul, kita akan menjadi dermawan dan suka membantu orang lain. Kedua, mengembangkan kewirausahaan dan kesuksesan, menjadi contoh bagi orang lain dalam hal kesabaran dan ketekunan. Jadi Abdurrahman itu selain sabar, beliau pun tekun. Berarti bagaimana caranya menjadi siswa dan siswi menjadi siswa-siswi yang sabar dalam menempuh ilmu. Nah, nanti di sini kalian diskusi kelompok, nanti hasil diskusinya dipresentasikan ke depan, dibagi 3 kelompok, dan terakhir nanti ada soal untuk pengetesan sejauh mana kalian mempelajari, menghayati sifat sahabat Rasul, yaitu Abdurrahman bin Auf. Nih, ini ada materi. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan kekayaan, kedermawanan, dan ketakwaannya. Ia termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sejak muda, ia adalah pedagang sukses dan termasuk orang pertama yang masuk Islam. Saat hijrah ke Madinah, ia memulai kembali dari nol tetapi segera menjadi kaya berkat keahliannya dalam berdagang. Ia sangat dermawan, menyumbangkan hartanya untuk jihad, membantu fakir miskin, dan mendukung perjuangan Islam. Meskipun kaya, ia hidup sederhana dan selalu takut akan hisab di akhirat. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah di Madinah dan dimakamkan di Baqi.
Kisahnya mengajarkan pentingnya kerja keras, kejujuran, dan berbagi dengan sesama. Ya, untuk materi Abdurrahman bin Auf untuk sekilas, silakan. Sudah dipahami kan? Coba mau tanya. Usia Abdurrahman bin Auf berapa tahun? Iya, berarti usia Abdurrahman bin Auf 75 tahun. Siapa Abdurrahman bin Auf sebelum menjadi Abdurrahman bin Auf? Abdul Amr. Ya, tuh. Menjadi Abdurrahman bin Auf setelah masuk Islam. Tadi masuk Islam tersebut, Abdurrahman itu salah satu orang kedua masuk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dapat dipahami sampai di sini? Nah, baik. Selanjutnya Bapak akan bagikan kertas folio ini, nanti kalian silahkan dikerjakan, dibagi 3 kelompok ya. Oke, yang pertama ini untuk laki. Silahkan materi yang tadi kalian pahami dan kalian bikin tugas presentasi. So, dikerjakan. Kelompok 1 kan tadi dermawan, ya, umpamanya. Terus yang kedua apa tadi? Yang kedua tadi apa, sifat apa? Kelompok 3 dulu nih. Kelompok 3 laki-laki. Salam. Ya, salam. Saya ya. Presentasi. Kemo. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan berpresentasi mengenai sahabat Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf, mengenai sifat sabar dan tawakalnya Abdurrahman bin Auf. Kita mengenalnya dulu. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat sabar dan tawakal. Berikut beberapa contoh sifat Abdurrahman bin Auf yang sudah dirangkum oleh kelompok 3. Sifat yang pertama adalah sifat sabar dan tawakal Abdurrahman bin Auf. Sabar dalam menghadapi tantangan. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai orang yang sabar dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidupnya. Abdurrahman bin Auf juga adalah seorang yang tawakal. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang selanjutnya untuk kelompok silakan kelompok 1. Ya, definisikan kelompok saya kerja di kelompok. Untuk kelompok mikrofon. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan meneladani sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf.
Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai pedagang yang jujur dan sukses. Berikut beberapa contoh sifat Abdurrahman bin Auf sebagai pedagang yang jujur dan bagaimana kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat pedagang yang jujur Abdurrahman bin Auf. Jujur dalam bertransaksi. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai pedagang yang jujur dan transparan dalam setiap transaksi bisnisnya. Mengutamakan kejujuran. Ia mengutamakan kejujuran dalam berbisnis sehingga ia dipercaya oleh banyak orang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara jujur. Kita dapat meneladani sifat Abdurrahman bin Auf dengan berbicara jujur dalam setiap transaksi bisnis atau interaksi dengan orang lain. Menghindari penipuan. Kita dapat Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 1, silakan. Kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan meneladani sifat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sebelum menuju sifat yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, kita harus mengenal siapa itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah orang kedua yang masuk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau bukan Abdurrahman bin Auf, melainkan Abdul Amr, diganti menjadi Abdurrahman bin Auf oleh Rasulullah SAW setelah masuk Islam. Beliau wafat pada umur 75 tahun. Nah, di sini teman saya akan memaparkan salah satu sifat yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, salah satunya yaitu dermawan. Bagaimana sifat dermawan? Itu 1, menyumbangkan harta. Abdurrahman bin Auf sering menyumbangkan hartanya untuk kepentingan Islam. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan uji pemahaman kalian dengan cara Bapak ngasih soal tes tulis langsung. Silakan kerjakan ya. Nanti dikumpulkan. Kalau sudah silahkan dikumpulkan. Maju ke depan. Kumpulkan. Di ketuanya masing-masing aja kumpulkannya. Perwakilan bawa ke depan. Udah. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini tentang kisah teladan, yaitu sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf. Di sini tadi apa yang dimiliki sifat-sifat Abdurrahman tersebut agar kita dapat mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti sifat dermawan. Terus yang kedua sifat pedagang yang sukses. Terus selanjutnya sabar dan tekun. Itu terutama yang harus kita contoh, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai siswa, siswi dalam menempuh pendidikan
menimba ilmu itu harus sabar dan tekun. Karena manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Jadi jangan kenal putus asa. Terutama tadi harus sabar dan tekun menghadapi segala hal apapun, tantangan di dalam menuntut ilmu. Baik, nanti untuk hari selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang materi apa? Abizar ya. Kisah Abizar. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ada dalam ridha Allah, sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.